Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ya, ini dah lama nggak update video ya. Jadi karena memang kesibukan yang bener-bener memang belum bisa fokus ya. Artinya ya karena hanya berbagi. Jadi mungkin kawan-kawan sendiri bermanfaat ya. Kita sharing bersama. Jadi pada video kali ini ya kawan-kawan, ini video burung yang baru saja saya TO ya, jadi dengan harga Rp400.000 itu full set kawan-kawan, burung kerodong sama kandangnya. Jadi dari pemilik lama itu budrek, artinya burung dijangkrik bisu, terus di track juga lolak-lolok, plongah-plongo, mau diapain, dijemur juga diem saja, tambah giras. Terus dia orangnya itu bosen, burung nggak bunyi, hanya lompat-lompat. Padahal kalau dilihat ya kawan-kawan, ini burung kakinya ada deker ini kawan-kawan. Tapi mengapa kok burung yang notabene rawatannya umum ya, artinya jangkrik, terus dijemur, terus dimandikan, entah apa tuh, entah ataupun bagaimana ya, yang penting hanya biar burung itu rajin bunyi. Itu terkadang itu kita merawat sesuatu itu memang kalau kita mau meneliti ya, artinya mau menguji kevalitan ilmu itu ya dari burung yang seperti ini kawan-kawan. Jadi burung ini itu boboran, maknanya itu diboborke karena mungkin sudah kadung budrek ya. Jadi seperti ini. Makanya untuk kawan-kawan sendiri, kalau kita bicara soal setting, kita merawat burung, kita tujuannya setting untuk lomba, itu bicaranya ranahnya sudah beda. Kalau kita dengan membaca karakter yang model burung yang kita notabene itu kita nggak tahu burung ini itu bagaimana, terus dia itu bagaimana. Kalau dilihat secara fisik, burung ini jelas kawan-kawan sehat, lompatnya lincah, juga bulunya kencang. Tapi mengapa burung yang dirawat seperti umumnya burung malah plongo, lolak, padahal burung sudah lama ya, artinya sudah deker ya. Makanya saya sering ngasih video bahwasanya kita merawat burung itu harus paham. Yang diartikan paham itu burung itu kenapa kok dia nggak bunyi, kenapa dia menunjukkan fisik yang seperti ini, hanya lompat-lompat, terus gibrik, terus di situ kok burung mangap, dikasih EF kok mangap, terus burung kalau kemasukan jangkrik ataupun dijemur dia kok malah tambah pekok ya, artinya ya seperti ini kawan-kawan. Kita merawat burung itu jelas makanannya dulu. Makanannya yang di situ itu burung ini itu faktornya ketika dia dikasih jangkrik. Semisal kita sambil perhatikan setelah dia makan jangkrik itu efeknya apa. Ataupun kroto, misal itu kroto. Ataupun ulat Hongkong ya, artinya tetap satu-satu. Karena sebuah karakter burung, kalau kita merawat burung, kita masukkan jangkrik, kita masukkan ulat Hongkong, kita masukkan kroto, kita mau mengevaluasi burung ini itu pantangannya yang membuatnya negatif itu apa, kita nggak tahu. Burung ini nggak bisa dikroto, atau burung ini nggak bisa kena jangkrik, atau burung ini itu tidak bisa yang namanya dimandikan tanpa dijemur ataupun dijemur. Itu kita tahu karena kita merawatnya dari nol. Karena untuk membaca sebuah karakter, yang namanya karakter
itu kita merawat burung itu nggak harus yang namanya itu jangkrik 55 terus jemur terus nanti diembunin terus nanti di apa tuh di sauna atau di mandi malam. Kalau kita nggak tahu fungsinya ya sama aja kita merawat burung itu ya nggak merawat, itu malah merusak. Karena yang namanya melawat burung itu menjadikan burung itu yang pertama sehat, yang kedua burung itu rajin bunyi lah, yang penting di situ itu positif. Makanya untuk dasar merawat seekor burung kacer itu kita harus tahu juga yang namanya bahwasanya penunjukan fisik yang di situ itu entah itu nyiblek, entah itu mandi angin, entah itu mangap, entah itu dia gibrik-gibrik, entah itu dia ciyak, itu kita harus paham bahwasanya hal-hal yang menunjukkan seperti itu penunjukan negatif, bukan positif. Kalau kita memasukkan jangkrik, semisal kita memberi makan burung ini, saya kasih jangkrik 55, terus burung itu habis makan jangkrik dia gibrik, malah dia matanya mentolo, giras, tambah gak bunyi, ya itu kan gak cocok. Lah kalau kita nggak tahu yang seperti itu, kita lanjutin ya tambah kocro kawan-kawan, tambah koplo. Makanya resep untuk membuat burung itu menjadi rajin bunyi ya, karena ini channel kacer rumahan, itu nggak harus yang namanya burung itu setiap hari harus kena jangkrik, burung itu harus dikeroto, burung itu harus diumbar, burung itu harus dijemur. Itu nggak ada yang mewajibkan burung harus seperti itu. Kalau memang burung dirawat seperti itu secara umum itu sama, ya harusnya nggak ada burung yang di situ itu bisu, walaupun burung itu nggak medang ya, dah deker ya. Karena kita merawat burung itu terkadang kita egois, artinya kita memasukkan burung itu angan-angannya itu kalau saya gini kan pasti seperti ini, saya gini kan pasti seperti ini, tapi faktanya burung malah plonga-plongo, lolak-lolok. Kita nggak mau belajar kenapa burung ini kok seperti ini, kenapa burung ini kok jika konsumsi kroto dia malah tambah lolak-lolok. Kita itu terkadang nggak memperhatikan hal yang sekecil itu. Karena yang namanya merawat burung itu untuk membaca sebuah karakter itu kita tahu pantangan yang membuat burung ini menjadi negatif kan seperti itu. Kita mencari faktor negatifnya dulu, apa yang menyebabkan burung ini nggak bunyi, apa yang menyebabkan burung ini gibrik, apa yang burung ini menyebabkan kalau dikasih seperti ini dia malah giras, malah mangap. Itu kita harus tahu, bukannya malah kita itu wajar, itu normal. Kita sedikit demi sedikit itu kita mendetailkan bahwasanya hal yang seperti itu ternyata burung kalau seperti ini tuh dia negatif, nggak bisa kan seperti itu. Makanya pada video kali ini ya kawan-kawan, pada video kali ini burung ini nggak akan saya apa-apain, saya hanya memandikan burung ini mandi sore, itu pun saya tawarin dan saya nggak akan saya jemur, saya nol fooding. Itu pun kalau pas benar-benar di situ itu maaf ya, kita waktunya itu longgar. Tapi kalau nggak longgar ya saya giniin aja, nggak akan saya kasih EF, nggak akan saya mandikan, nggak akan saya jemur, saya hanya bermain fur dan air putih. Karena yang namanya konsep itu kalau kita tahu apa faktor dia, penyebabnya itu apa, kita tahu bahwasanya jika dia mengkonsumsi seperti ini dia pasti seperti ini, itu tetap yang namanya kita mencari itu satu-satu kawan-kawan. Karena secara umum kita terdoktrin yang namanya kita merawat burung kacer itu harus dijemur,
harus dikasih jangkrik. Itu doktrin yang namanya di situ itu kita merawat burung itu kita samaratakan, padahal ada jenis tertentu. Artinya setiap burung dari beberapa ekor burung itu enggak semuanya seperti itu. Bahkan hanya hanya ulat Hongkong 3 saja dia bisa buka ekor ya. Hanya ulat Hongkong ya. Makanya setiap burung itu kita tetap satu-satu yang namanya membaca sebuah karakter itu kita tetap yakin bahwasanya faktor makanan dulu. Karena yang namanya merawat burung itu yang mewajibkan burung itu harus mandi, yang mewajibkan burung itu harus dijemur itu siapa? Tapi kalau burung yang di situ itu jenis makanannya, extra foodingnya itu pas, itu yang seharusnya dong yang kita cari. Karena burung yang model-model seperti ini saya yakin kawan-kawan, ini kalau saya jangkrik ini burung ini tambah giras, tambah matanya plongar-plongor, bisu, giras, dan turun-turun ke lantai, gibrik, itu pasti. Tapi kalau saya nol fooding terus di sela-sela nanti kalau dia sudah efek dari jangkrik, efek dari EF yang membuatnya dia itu negatif, itu dia agak sedikit mengurang ya, itu nanti langsung di situ itu dia itu langsung mau, langsung on, bahasanya seperti itu. Karena ketika kita salah memasukkan yang namanya jenis extra fooding, itu efeknya itu enggak langsung ya. Artinya ketika burung ini misal dengan hanya mengkonsumsi kroto ataupun hanya mengkonsumsi ulat Hongkong, itu ketika kalau dia kemasukan jangkrik itu enggak serta-merta ya, artinya kita salah memasukkan jangkrik terus kita masukin ulat Hongkong, itu enggak serta-merta burung itu langsung on. Tapi efek dari jangkrik itu tergantung burung berapa hari dia bisa netral lagi, kan seperti itu. Karena yang namanya metabolis, kapasitas metabolis itu seperti itu kawan-kawan. Beda kalau kita merawat burung yang di situ itu secara umum ya, artinya mayoritas ya, burung jangkrik 55, burung jangkrik 77, burung jangkrik bom, burung dijemur terus pakai umbar, itu umum, itu mudah. Makanya rata-rata yang buat burung mudah tampil buat lomba itu seperti itu. Tapi kalau untuk burung yang notabene seperti ini, kalau kawan-kawan mau meneliti, itu pasti nggak semuanya burung itu harus makan jangkrik, harus dijemur. Karena untuk menguji sebuah kevalitan ilmu itu seperti itu. Terus ditanya, Om, lah terus tenaganya dari mana? Kalau kita memikirkan tenaga, sedangkan burung yang membuatnya dia negatif itu extra fooding jangkrik, apakah itu harus jangkrik itu bisa membuat tenaga untuk burung yang kategorinya jenisnya seperti ini? Kan tidak. Karena fungsi power, memang jangkrik itu buat power, tapi yang mengkonsumsi itu siapa? Kan seperti itu. Makanya setiap karakter burung, setiap jenis burung itu kalau kita mau berbicara soal karakter murni ya harus tetap satu-satu ya. Artinya kita itu sedikit egois, ego kita itu sedikit kita turunkan. Kita benar-benar di situ itu kita mencari sebuah ilmu dan menguji kevalitan sebuah ilmu. Enggak yang namanya burung ini mentalnya jelek, burung ini itu stres, atau burung ini itu birahinya belum dapat, atau burung ini itu over emosi, burung ini itu kita nggak tahu kalau kita nggak tahu jenis makanannya. Karena yang namanya menguji sebuah kevalitan ilmu itu kita harus mencobanya satu-satu. Makanya yang namanya burung secara
mayoritas itu burung yang mudah tampil itu burung yang mengkonsumsi di situ itu ya jangkrik 55 atau mungkin bom jangkrik, itu umum kawan-kawan. Karena secara mayoritas semua orang merawat burung seekor kacer itu sudah terdoktrin bahwasanya kalau kita merawat burung itu harus dijangkrik ya, ataupun dijemur ataupun diumbat. Seperti itu ya kawan. Mungkin kawan-kawan sendiri pernah mengalami ya bahwasanya burung kalau kelebihan jangkrik malah telongo, malah salto-salto, malah nggak respon. Itu terkadang kawan-kawan mungkin pernah mengalami, tapi kita nggak ngeh ya, artinya kita itu orang legewo. Maknanya orang legewo bahwasanya burung ini itu nggak bisa mengkonsumsi jangkrik terlalu banyak. Burung ini nggak bisa yang namanya kena kroto. Burung ini nggak bisa yang namanya kena mandi tanpa jemur. Burung ini nggak bisa dijemur. Itu terkadang kita itu tidak memperhatikan hal yang sekecil itu. Makanya pada video kali ini ya, walaupun jarang update ya, tapi saya ingin sharing. Artinya kita merawat burung itu kita setarnya itu dari mana, terus yang burung kita rawat ini siapa, pemakan jangkrik, terus dia atau pemakan kroto, atau dia hanya 0, terus dia jenisnya dangkal atau dalam, terus dia itu tipe panas atau tipe dingin, kan seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan sendiri ya, terima kasih yang mau mengikuti channel ini ya, yang kita sedikit belajar bersama, sharing bersama. Karena ini channel burung rumahan, jadi saya sering membahas burung yang notabene ya seperti ini, burung anyang-anyangan ya. Jadi kalau burung sudah on, sudah mau tampil, sudah kita bicaranya setting, itu ranahnya beda kawan-kawan. Itu bisa sharing lewat WA di channel ya. Jadi secara umum yang saya sharingkan untuk video ini ya burung yang notabene kita beli murah-murah saja, tapi kita uji apa yang kita pahami, apa yang kita sharingkan bahwasanya seperti itu ya. Terima kasih kawan-kawan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam burung pahpoh.